Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukranillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim, amma ba'du. Teriring doa dan salam teruntuk sahabat sejati semua. Semoga hingga kesempatan kali ini kita senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Pagi ini saya sangat berbahagia karena saya mendapatkan ilmu, mendapatkan pemahaman yang selalu baru hampir setiap kali saya dipertemukan Allah dengan Pangresa Guru. Selalu saja Allah titipkan hal-hal yang kemudian menambah keyakinan saya bahwa Allah memang maha luas ilmunya dan tidak terbatas ilham yang selalu Allah berikan kepada kita semua. Dengan wasilah Pangresa Guru lah kemudian pagi ini saya teringat dengan apa yang sebelumnya pernah saya sampaikan, bahwa ada istilah intelligent trap. Ada jebakan-jebakan intelijensia, jebakan-jebakan kecerdasan, jebakan-jebakan atas kinerja pikiran dan otak kita yang kadang-kadang dengan kecerdasannya otak kita kemudian tanpa kita sadari menggiring kita pada suatu pemahaman yang kalaupun tidak salah mungkin kurang tepat. Kita sering menginterpretasi hal-hal baru yang kita temukan dengan sangat cepat, kemudian pada akhirnya kita sampai pada sebuah kesimpulan yang mungkin prematur. Bahkan intelligent trap juga sangat memungkinkan terjadinya kesalahan fatal yang dibuat oleh orang yang cerdas, karena mungkin saking cerdasnya kemudian pikiran dan otaknya bergerak sedemikian cepat sehingga kemudian cenderung terburu-buru untuk menilai atau memahami sesuatu. Sebaliknya, dengan kondisi seperti itu kemudian kita berkesimpulan bahwa peran otak ini harus diimbangi dengan peran hati kita untuk mengendalikan kecerdasan otak kita yang luar biasa yang Allah karuniakan kepada kita agar kemudian berimbang, idealnya berimbang. Tapi kadang tidak semua kita memiliki atau dikaruniai keseimbangan antara kecerdasan hati dan kecerdasan pikirannya. Dan itu yang kemudian menjadi menarik, karena ternyata ketika kemudian kita secara frontal hanya mengatakan bahwa kita harus mengikuti kata hati, ternyata di hati kita juga ada trap, ada jebakan-jebakan yang jika kita tidak waspada sangat mungkin kata hati yang kita ikuti adalah kata hati yang salah. Al-Imam Ghazali mengatakan bahwa di hati kita itu Allah tempatkan sifat-sifat ilahiyah, sifat-sifat baik, sifat-sifat yang sabar, sifat-sifat cinta, kasih, sayang, dermawan, kemudian juga tawadu, ikhlas, syukur, dan lain sebagainya. Itu Allah sematkan di hati kita. Kemudian di sisi lain di hati kita juga Allah sematkan sifat-sifat setoniyah, sifat sombong, sifat ujub, sifat takabur, sifat ego, dan lain sebagainya. Itu pun adanya di hati kita. Kemudian juga di hati kita ada sifat binatang buas, raja tega, kejam, sadis, kemudian bengis, dan lain sebagainya. Dan juga ada satu sifat lagi yang Allah sematkan di hati kita, yaitu sifat hewani, sifat tidak tahu malu. Jadi berkumpul keempat sifat tadi di dalam hati kita. Kalau kemudian kita tidak cerdas dalam memahami dan menerjemahkan kata hati ini, sangat boleh jadi kita kemudian salah. Kita sangat boleh jadi terjebak juga dengan apa yang namanya kata hati. Jadi satu, ada intelligent trap,
jebakan-jebakan pikiran, jebakan-jebakan kecerdasan yang sangat memungkinkan kita salah dalam mengambil keputusan. Kemudian di dalam hati pun ada jebakan-jebakan trapping yang berbentuk tadi kata hati, yang ada sifat setonia, ada sifat hewani, dan ada sifat binatang buas. Lalu bagaimana kemudian kita menyikapinya? Itulah salah satu fungsi zikir. Jadi hati kita benar merupakan engine, merupakan driver, merupakan sumber energi yang akan menggerakkan seluruh jasad kita. Tapi itu tadi, bahwa potensi hati yang luar biasa ini, potensi hati yang demikian besar ini harus diterjemahkan dengan benar, harus diterjemahkan dengan cara baik dan bijak oleh akal, oleh pikiran kita. Karena sangat boleh jadi apa yang lahir, apa yang timbul dari hati yang belum terdidik, hati yang belum terlatih, hati yang belum kemudian kita arahkan, itu akan mendorong, akan men-trigger kita untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya salah. Karena tadi di hati tadi ada setonia, ada hewani, dan ada juga binatang buas, ada sifat-sifat binatang buas. Jadi kita harus pandai-pandai kemudian menggunakan keduanya. Tidak lantas kita dengan gerasa gerusu, dengan sembarangan menggunakan atau mengikuti kata hati kita dalam tanda kutip. Kita sering dengar bahwa ada orang yang ketika ditanya kenapa dia melakukan hal yang tidak sepatutnya, katanya dorongan hati. Ini dari hati, ada lintasan hati yang mengharuskan saya berbuat ini dan berbuat itu, yang itu justru salah. Kemudian juga ada rasa-rasa negatif di hati. Sering kita merasa kesal ke seseorang, merasa benci ke seseorang, merasa kecewa, merasa marah, bahkan merasa dendam. Itu pun sumbernya dari hati. Kemudian juga ada keinginan untuk menjatuhkan orang lain, ada yang keinginan untuk mengalahkan orang lain dan lain sebagainya. Kemudian juga ada rasa sombong, merasa ujub, merasa lebih baik, merasa hebat dan lain sebagainya. Itu pun sumbernya dari hati. Dan disinilah kemudian fungsi akal kita, fungsi pikiran kita untuk menerjemahkan bahasa hati mana yang harus kita ikuti. Bahasa hati yang sombong itu tidak boleh kita ikuti, dan itu fungsinya ada di akal, ada di pikiran kita, bahwa sombong adalah sifat setan. Yang even itu katanya sumbernya dari hati, tidak boleh kita ikuti. Kemudian juga ada rasa marah, rasa benci, rasa kecewa, rasa frustasi, putus asa dan lain sebagainya. Itu pun sumbernya dari hati. Itu pun yang katanya bahasa hati, dan itu pun ketika kita mengikutinya kita akan menjadi salah. Even itu bahasa hati. Jadi lagi kecerdasan otak kita, paham yang ada di otak kita, cahaya yang ada di akal kita, itulah yang kemudian harus memilah dan memilih mana kata hati yang harus kita ikuti, mana kata hati yang harus justru kita tanggalkan dan kita tinggalkan. Kemudian juga ketika ada rasa tidak tahu malu mengambil hak orang lain, kemudian juga raja tega, bengis, itu pun lagi sumbernya dari hati, dan otak kita lagi berperan, pikiran dan akal kita juga berperan untuk kemudian mengeliminir kata hati yang tidak benar ini, untuk tidak muncul ke permukaan sebagai dalam bentuk perbuatan kita. Jadi ini sangat menarik bagaimana korelasi antara hati dan pikiran kita. Pikiran kita juga harus cerdas, harus paham, harus diberikan pendidikan, ilmu, dan cahaya. Sebagaimana juga selama ini kita selalu berpendapat, berkesimpulan bahwa hati pun harus dididik, diarahkan, dan diberi cahaya ilmu. Tadi saya di depan di awal katakan bahwa idealnya antara hati dan pikiran itu terjadi sinkronisasi, terjadi harmonisasi, terjadi keselarasan. Bagaimana kata hati ini kemudian mempengaruhi pikiran, menggerakkan pikiran, dan pikiran ini pun tidak perlu harus bersusah payah untuk menerjemahkan bahasa hati mana yang harus kita ikuti. Kalau sumber hatinya,
kalau bahasa hatinya sudah terdidik, sudah terarahkan. Sementara kalau kita sendiri belum mengenali hati kita, kemudian kita secara sembrono memutuskan untuk mengikuti kata hati, lagi ada kata hati yang kadang-kadang salah. Sombong itu sumbernya dari hati, marah juga adanya di hati, kecewa adanya di hati, frustasi adanya di hati, kemudian angkuh, ujub, takabur, iri, dengki, sum'ah, itu semuanya ada di hati. Dan itulah perlunya kecerdasan pikiran untuk menerjemahkan bahasa hati mana yang harus kita ikuti. Jadi terima kasih Penguasa Guru sudah memberikan lagi wawasan yang sangat luar biasa yang tidak pernah saya dapatkan secara di buku atau di referensi-referensi lain, dan ternyata dengan kesederhanaan bahasa yang Penguasa Guru sampaikan itu, wawasan saya bertambah, dan insya Allah saya sampaikan juga kepada rekan-rekan semua agar kemudian kita waspada. Jadi ada 2 trapping, pertama intelligent trapping, juga ada trapping ke dalam hati kita. Kedua-duanya bisa jadi jebakan, kedua-duanya juga bisa menjadi wasilah kita untuk menambah ilmu kita, menambah pemahaman kita, bahkan menambah keimanan kita. Akal kita pun bisa menerjemahkan mana yang harus kita ikuti, mana yang harus kita hindari. Dan semakin kita mengikuti kata hati yang benar dengan kecerdasan paham dan akal kita, maka semakin bertambah pula keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah menciptakan kita dengan sedemikian sempurna, dengan instrumen hati, dengan instrumen pikiran yang keduanya harus bekerja beriring, berjalan bersama, tanpa harus kemudian mendahulukan yang mana yang harus kita kedepankan. Pasti Allah menciptakan keduanya bukan tanpa alasan, dan itulah kita, dari situlah kita kemudian menyadari, meyakini bahwa Allah memang desainer yang paling sempurna dan tidak pernah ada satu zat pun yang mampu melakukannya, yang mampu menciptakannya, ilallah. Jadi itu, hati-hati dengan hati, hati-hati pula dengan pikiran kita. Pikiran kita merupakan penerjemah, pikiran kita adalah eksekutor. Pikiran kita itu eksekutor apa yang ada dalam kata hati, dari hati kita. Even mungkin kata hatinya benar, kadang-kadang hati kita mendorong kita untuk berbuat baik, tapi ketika kita tidak cerdas, pikiran kita tidak cerdas, justru diterjemahkan secara salah. Misal hati itu sebenarnya tahu bahwa setiap kita harus menolong orang lain, bersedekah misalnya dan lain sebagainya, itu kata hati yang benar. Tapi kemudian ketika kecerdasan pikiran kita disalahartikan oleh kecerdasan pikiran kita, maka itu kadang dimanfaatkan oleh pikiran yang tidak cerdas, pikiran yang tidak bijak, untuk kemudian mengemis dalam tanda kutip, bawa-bawa proposal dengan alasan ini dan itu, padahal kadang untuk memperkaya diri sendiri. Sebaliknya, ketika kemudian ada kata hati yang tidak baik yang mendorong kita untuk berlaku sombong, dengan wasilah paham dan kecerdasan akal kita, pikiran kita, maka kita bisa mengarahkannya untuk belajar lebih tawadu. Jadi itu, bahwa entah bagaimana prosesnya, bahwa hati kita mungkin yang menerima informasi agama, menerima ilham, menerima ilmu pengetahuan, tapi kemudian juga bahasa itu harus ditranslate, harus diterjemahkan, dan harus dieksekusi dengan paham yang benar, dan itu fungsinya ada di pikiran dan akal kita. Itu semoga ini menjadi wawasan kita, wasilah kita untuk lebih berhati-hati dan lebih mengoptimalkan pemahaman kita tentang hati dan pikiran kita, sehingga keduanya berimbang, sehingga keduanya berjalan, bekerja secara harmonis dan selaras, untuk kemudian membimbing dan mengarahkan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.